Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semuanya, ketemu lagi dengan saya Pak Beni. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi kelas 8 di semester 1 tentang gerak pada tumbuhan. Selamat mengikuti. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang gerak tropisme. Gerak tropisme adalah gerak bagian tumbuhan yang arah geraknya dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan. Tropisme berasal dari bahasa Yunani berupa trope, yang berarti membelok. Gerak tropisme ini dibagi menjadi 5 macam. Di antaranya adalah yang pertama adalah fototropisme. Fototropisme adalah gerak tropisme yang disebabkan rangsangan berupa cahaya matahari. Contohnya, ujung tunas selalu membelok ke arah datangnya cahaya matahari. Yang ketiga adalah hidrotropisme. Hidrotropisme adalah gerak tropisme yang disebabkan oleh rangsangan berupa air. Contohnya yaitu gerak akar tumbuhan selalu menuju ke tempat yang basah atau yang berair. Yang keempat adalah kemotropisme. Kemotropisme adalah gerak tropisme yang disebabkan adanya rangsangan berupa zat kimia. Misalnya, gerak akar yang menuju ke unsur hara atau pupuk yang ada di dalam tanah. Berikutnya yang kelima adalah tikmotropisme. Tikmotropisme adalah gerak tropisme yang disebabkan adanya rangsangan berupa sentuhan benda yang lebih keras. Misalnya, gerak pada tumbuhan yang memiliki sulur tanaman, contohnya ada tanaman anggur, timun, dan lain-lain. Berikutnya yang kedua adalah gerak nasti. Gerak nasti adalah gerak sebagian tumbuhan yang arah geraknya tidak dipengaruhi oleh arah datangnya rangsang. Kata nasti berasal dari bahasa Yunani yaitu nastos, yang berarti dipaksa mendekat. Nah, gerak nasti ini dibagi menjadi 6 bagian. Di antaranya adalah yang pertama adalah fotonasti. Fotonasti adalah gerak nasti pada tumbuhan yang disebabkan rangsangan cahaya matahari. Misalnya, bunga pukul 9 yang mekar setiap pukul 9 pagi. Yang kedua adalah niktinasti. Niktinasti adalah gerak nasti yang disebabkan oleh suasana gelap. Istilah niktinasti berasal dari bahasa Yunani yaitu nux, yang berarti malam. Contohnya, daun-daun tumbuhan polong-polongan atau leguminosa pada petai Cina akan menutup saat waktu di malam hari. Yang ketiga adalah tikmonasti atau seismonasti. Tikmonasti atau seismonasti adalah gerak nasti yang disebabkan oleh rangsangan mekanis berupa sentuhan atau tekanan. Istilah tikmonasti ini berasal dari bahasa Yunani yaitu tikma, yang berarti sentuhan. Contohnya, gerak menutupnya daun putri malu karena terkena sentuhan. Yang keempat adalah termonasti. Termonasti adalah gerak nasti yang disebabkan oleh rangsangan berupa suhu. Contohnya, mekarnya bunga tulip pada saat suhu atau udara yang sesuai atau suhu yang panas. Yang kelima adalah haptonasti. Haptonasti adalah gerak nasti yang terjadi pada tumbuhan insektivora yang disebabkan oleh sentuhan serangga. Misalnya, menutupnya daun tanaman kantong semar atau daun venus ketika tersentuh serangga kecil. Berikutnya yang keenam adalah nasti kompleks. Nasti kompleks adalah gerak nasti yang disebabkan oleh beberapa faktor sekaligus. Rangsangan yang diterima dapat berupa cahaya matahari, suhu, air, dan zat kimia. Contohnya, gerak membuka dan menutupnya sel-sel penjaga pada stomata yang ada di daun. Nah, berikutnya yang ketiga yaitu adalah taksis. Gerak taksis adalah gerak seluruh atau sebagian tubuh tumbuhan yang berpindah tempat dan arah perpindahannya dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan. Dilihat dari sumber rangsangannya, maka taksis dibedakan menjadi 2 macam, yaitu yang pertama adalah fototaksis. Fototaksis adalah gerak taksis yang disebabkan oleh adanya rangsangan berupa cahaya matahari.
Misalnya klorofil pada alga Chlamydomonas yang bergerak menuju ke arah datangnya cahaya yang ada di perairan. Yang kedua adalah kemotaksis. Kemotaksis adalah gerak taksis yang disebabkan oleh rangsangan berupa zat kimia. Misalnya spermatozoa pada lumut dan tumbuhan paku yang bergerak menuju ke sel telur pada peristiwa pembuahan. Sel telur atau ovum mengeluarkan zat kimia berupa gula dan protein yang dapat merangsang spermatozoa untuk bergerak mendekatinya. Nah, sahabat semua, sudah kita saksikan bersama materi tentang gerak pada tumbuhan. Mudah-mudahan materinya bisa dipahami dan bisa dimengerti sehingga menambah wawasan dan ilmu pengetahuan kita semua. Terima kasih, mohon maaf kalau ada kesalahan dan kehilafan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.